Matius 3 ayat 17 ya. Itu dikatakan apa? Ya, terdengar suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya suaranya yang terdengar dalam Bible Anda, kan begitu. Bulan itu, ini yang dibenarkan oleh Al-Quran. Karena entitasnya tidak bisa turun, hancur bumi. Nah, sekarang suara itu berupa apa? Berupa apa suara itu? Nah, menurut Bible Anda sendiri ya, menurut Bible Anda sendiri, dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-53, itu manifestasi suara Allah itu ya, yang mewakili siapa yang mewakili? Malaikat. Kan begitu. Jadi suara Allah itu diwakili oleh malaikat. Begitu juga yang difirmankan kepada Rasulullah melalui Jibril. Semuanya melalui malaikat. Jelas. Ada dalam Markus 7 ayat 53. Hanya Anda memaksakan bahwa itu entitas Tuhan. Tidak bisa entitas Tuhan turun ke bumi, hancur bumi udara. Itu kan suaranya kan? Suaranya dari balik pohon itu kan? Itu. Iya, itu manifestasi dari mana itu suara itu? Berarti Tuhan kami itu di dalam Bible lah yang paten. Dia langsung datang dalam daging. Saking cintanya karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak yang tunggal ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalian percaya nggak kepada anak yang tunggal? Anak yang tunggal. Oke, tahan bentar nih. Ini yang enggak, aku tanya dulu, percaya nggak Islam kepada anak yang tunggal? Ganti-gantian dulu. Anak tunggal ya, anak tunggal Allah dengan Allah sama tidak? Dong, anak manusia dengan manusia sama nggak? Ya, anak manusia sama. Anak manusia itu apa? Manusia kan? Begitulah anak Allah. Allah itu ya Allah. Nah itu. Anak Allah itu ya Allah. Yes. Nah, coba Gak datanya coba. Allah itu manusia. Sinonimnya coba. Datanya sinonimnya di mana coba? Sekarang aku tanya, anak manusia apa? Anak manusia apa? Iya, betul. Manusia. Anak Allah? Anak Allah apa? Anak Allah jadi apa? Kalau anak Allah juga. Allah lah. Apa bedanya? Inilah kalau kau nggak belajar budaya Yahudi, itu masa anak Allah menjadi anak manusia? Dari mana dasarnya anak Allah menjadi anak manusia? Bang Goto? Dalam budaya Yahudi, tunggu, kita gantianlah kita. Dalam budaya Yahudi ya, Yesus menyebut Bapa, Yesus disebut anak Allah ya oleh sebagian faksi Iseni. Itu adalah panggilan kedekatan antara nabi dengan Tuhannya. Bukan dia anak Allah, dia adalah Allah. Tidak ada pengakuan faksi Iseni seperti itu. Yesus memanggil Bapa, itu panggilan kedekatan dalam budaya mereka. Bukan Yesus adalah Bapa, dia Bapa itu sendiri. Bukan. Kalau Anda bilang anak Allah adalah Allah, berarti Yesus adalah Bapa. Selesai kan begitu. Itu doktrin Sabelius. Nah, menurut faksi Seni, faksinya Yesus, Bapa dan anak Allah itu adalah panggilan kedekatan yang mereka sematkan kepada Yesua Mesia. Bahwa Yesua Mesia itu seorang utusan, seorang yang dikasihi oleh Allah, seorang yang membawa karya keselamatan. Bukan Yesus panggil Bapa, dia Bapa. Bagaimana bisa? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Masa dia bersyukur pada dirinya sendiri? Tak masuk di akal. Dia bersyukur kepada Bapaknya, entitasnya lain. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Allah. Kan begitu. Yesus itu penerima firman, bukan pemberi firman. Bapa pemberi firman. Ya, Yesus itu penerima kuasa, bukan pemberi kuasa. Kalau mudah dibilang Yesus itu anak Allah, ya anak Allah terus dia Allah juga. Dia pemberi, masa dia penerima? Tidak bisa. Pemberi itu pemberi, penerima penerima. Yesus penerima, bukan pemberi. Begitu, Budarni. Pahami budaya Yahudi sedikit supaya dan mengerti, jangan disamakan Yesus dengan Allah. Yesus bukan Allah. Kemanapun larinya, Yesus bukan Allah. Karena Yesus mengaku utusan. Banyak sekali, Yohanes 6:38, Yohanes 12:49, Yohanes 5:30, Yohanes 17:8, Matius 10 ayat 40. Coba, Budarni buka Matius 10 ayat 40. Apa disitu katakan Yesus? Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, dia menyambut Bapa. Bapa yang mengutus aku. Udah. Betul enggak? Betul. Betul enggak? Iya, berarti Yesus bukan Bapa, selesai. Anak tunggal Allah, bukan Allah. Yesus itu, ya memang dia Allah. Elohim mengambil rupa manusia. Tunggu dulu. Elohim mengambil rupa manusia. Turunlah ke bumi jahir dia. Itulah Yesus. Supaya bisa dia berinteraksi dengan ciptaannya. Maka dia mengambil rupa manusia. Ya, makanya ayat selanjutnya dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat
ayat 8. Dengan napas mulut Tuhan Yesus, Yesus akan membunuh orang-orang yang durhaka jika dia datang kembali. Emangnya bisa para nabi membunuh Iya, dengan saya napas paham, saya mulutnya paham kelak? nih, tapi Tunggu dulu, Yesus- jangan dulu potong, aku dulu Pak. Jangan dulu. Nah, kalian kan menyangkal Yesus ini Tuhan, Yesus ini Bapa. Sementara ayat-ayatnya dikatakan dia akan membunuh dengan napas mulutnya orang-orang yang durhaka bila dia datang kembali. Bila dia datang kembali, yang datang kembali kelak di akhir zaman siapa? Tuhan penguasa alam semesta ini. Yang bisa membunuh dengan napasnya hanya Tuhan. Para nabi nggak bisa. Lalu untuk menghakimi dunia siapa? Ya Yesus, Tuhan Yesus. Nggak bisa para nabi, nggak ya. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Aku akan menghidupkannya di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Bisa rupanya para nabi membangkitkan di akhir zaman. Di akhir zamannya, bukan pada saatnya, pada masanya, bukan. Tunggu dulu, tuh bukan pada masanya. Bayangkan itu kuasanya Tuhan Yesus itu. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Tahan. Karena orang Kristen, terutama Budarni, itu memperkenalkan Yesus ya kepada dunia itu berbeda dengan cara Yesus memperkenalkan Tuhannya. Ya, Yesus berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan yang dia sembah itu tidak bisa terlihat. Bahkan Paulus mempertegas itu. Dalam Yohanes 5 ayat 37 kan disitu katakan apa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Dan Paulus menegaskan itu dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang bersemayam di terang terang kiri. Dia satu-satunya tidak takut terhadap maut. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan seorang manusia pun tidak dapat melihat Allah. Baginya kuasa, hormat kuasa selama-lamanya. Amin. Amin, ada kata amin, kata Paulus itu. Jadi Yesus memperkenalkan Tuhannya, Tuhan yang disembah bangsa Israel itu tidak terlihat. Tapi kalian memperkenalkan Tuhan yang bisa dilihat. Jadi ada falasis. Ya, ada hal yang antonim secara realita antara ajaran Anda dengan ajaran Yesus. Nah, begitu kita tilik sejarahnya, ternyata Anda mengikuti doktrin-doktrin yang dibawa oleh manusia. Seperti Sabellius, Tertullianus, Nestorius. Bukan ajaran yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa dilihat. Dan dia bukan Bapa. Dia bukan Bapa, dia bukan Allah. Anda paksa. Kan begitu. Dia mengaku utusan-utusan, kalian disebut dia pengutus. Yohanes 13 ayat 16. Seorang pengutus tidak akan lebih tinggi daripada seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Ya, Yohanes 13 ayat 16. Tidak bisa karena Yesus sendiri memisahkan makomnya dengan Bapaknya. Yohanes 5:26. Sebab Bapa mempunyai kehidupan sendiri, demikian juga telah diberikan kepada anaknya kehidupannya sendiri. Jadi berbeda-beda ini, entitasnya berbeda, kehidupannya berbeda. Kan satu bisa terlihat, satu tidak bisa dilihat. Dan Yesus memperkenalkan Tuhan yang tidak bisa dilihat. Dan dikecap oleh pancar indera. Itu yang Yesus perkenalkan. Tapi kalian memperkenalkan Tuhan yang bisa dikecap panca indera. Itu masalahnya. Sementara ratusan ayat dalam Bible Anda sendiri menentang bahwa Yesus adalah Bapa. Kan begitu. Yesus banyak berbicara makna alegoris. Seperti aku dan Bapa adalah satu. Itu bermakna alegoris, majas. Kalau Anda belajar konotasi dengan baik, belajar gramatikal dengan baik. Kan begitu, Budarni. Nah, ini yang saya sering kali katakan sama Budarni. Ayat satu dengan antara ayat satu dan ayat lain itu ada korelasinya, ada benang merahnya, sekalipun beberapa antaranya kontradiksi. Tapi kalau kita menguji dari ilmu linguistik, hasilnya sama. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Kan begitu, makanya kali ini lahir 65.000 denominasi yang saling membidatkan. Karena ada yang percaya Yesus Allah, ada yang tidak. Kan begitu. Ya, oke, silakan Budarni, silakan. Potong ya, 3 ini silakan. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, kan gitu kan? Memang iya, nggak bisa, apalagi berdosa, apalagi tukang semua melakukan kejahatan, pembunuh, pencina, pencabul, penyembah berhala, mana mungkin bisa melihat Elohim? Nggak bisa. Nah, anak yang di pangkuan Elohim yang bisa melihat Elohim. Kenapa
anak yang di pangkuannya yang bisa melihat Elohim? Ya karena dia Allah itu, karena dia Elohim itu. Nggak ada satupun yang bisa melihatnya. Ada datanya itu, cuma lupa aku. Tapi itulah kata-katanya. Anak yang di pangkuan Bapa, itulah yang melihat Bapa. Ya. Dua. Yohanes Yang kedua. 1, Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Kan bunyinya begini, tunggu Yes. kita pelan-pelan ya. Yohanes 1:18 ya bunyinya Aku begini belum, tadi jangan ya. dipotong-potong. Ya sabar, belum. Tadi Bang Gotong nggak kupotong-potong. Nanti setelah aku. Yang kedua, yang kucatat dulu, kuterangkan. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari pengutus. Iyalah, Presiden Prabowo nggak lebih tinggi daripada Gibran karena dia wakilnya. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu dirinya Elohim, wujudnya Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dan gambar Elohim yang turun ke bumi, jahir ke bumi, yang mengambil rupa Elohim, mengambil rupa manusia, turunlah ke bumi, taat sampai mati di kayu salib. Maka dia dikatakan lebih rendah karena mengambil rupa, menghambakan diri menjadi manusia, tapi hakikatnya adalah Elohim. Ya, yang ketiga terakhir, Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri. Iya dong, Bapa itu ilahi yang tak terhampiri, sedangkan Bapa yang mengambil rupa manusia itu kehidupannya sendiri sudah datang ke bumi menjadi manusia tersendiri. Begitu dia. Kalau kalian juga nggak mengerti itu, nggak paham itu, ya nggak tahu lagi aku. Nah, begitulah di kekristenan yang kami pahami dan kami pelajari sesuai dengan data itu tadi. Nah, itu. Oke, saya akan bawa yang Anda sebut tadi ya, Yohanes 1:18 ya. Perhatikan baik-baik ya, makanya belajar bahasa Indonesia dengan baik dan yang benar. Lakukan study word, makna kata apa yang disampaikan Yesus atau Bible Anda dalam Yohanes 1:18. Kan begini bunyinya, tidak seorang pun ya, tidak seorang manusia pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang telah menyatakannya. Kata menyatakannya di sini ya, dia menyatakan bahwa Allahnya tidak terlihat. Di mana dia nyatakan? Yohanes 5 ayat 37. Allahnya tidak terlihat. Jadi yang dinyatakan Yeshua Mesia itu adalah Tuhannya tidak terlihat. Makanya diulang Paulus tadi 1 Timotius 6 ayat 16. Bukan dia menyatakan dia itu Allah, bukan. Perhatikan baik-baiknya, saya ulang ya. Tidak seorang pun ya, belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Ada kolerasi antara kata atau frasa pertama yang bermakna leksikal, lalu disampaikan dalam makna konotasi, disampaikan oleh Yesus, kan begitu. Apa yang dinyatakan Yesus? Dia menyatakan leksikal tadi, dia menyatakan bahwa Allahnya tidak seorang pun yang pernah melihat. Dia menyatakan itu. Di mana dia menyatakan? Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersedia tentang aku. Suaranya bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Ini yang Yesus nyatakan, yang dimasukkan dalam Yohanes 1:18. Jangan diputar-putar balik. Yesus tidak menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia menyatakan bahwa Tuhannya tidak kelihatan. Itu kalau Anda belajar bahasa Indonesia. Masalahnya tidak mau belajar. Sambungan frasa, ya, sambungan kosakata dari satu dengan yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia, Bu Darni, itu ada maknanya. Dia entah dia bermakna lesikal, dinotasi atau konotasi. Apakah dia bermakna lesikal, kita uji, betul enggak? Dan ada keterangannya. Ketika beberapa kosakata menjadi satu kumpulan kalimat, itu ada kata keterangannya yang menyatakannya. Ada di situ kata keterangannya. Nah, Yeshua Mesias sudah jelas. Tidak seorang pun manusia pun pernah melihat Allah. Nah, itu penjelasannya sudah jelas ya, diterangkan di situ. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa ialah yang telah menyatakannya. Berarti yang dia nyatakan yang disebut pertama tadi, frasa pertama tadi, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Itu yang dinyatakan. Yang dia nyatakan bahwa Tuhannya tidak bisa dilihat. Di mana datanya? Banyak. Yohanes 5 ayat 37. 1 Timotius 6 ayat 16. Di mana lagi? Banyak sebenarnya, di Wahyu pun ada. Tuhan tidak bisa dilihat. Memang tidak bisa dilihat, tidak bisa turun ke bumi. Bahkan perjanjian lama, 1 Raja-Raja 8:27, 2 Taurat 6:18. Mungkinkah Tuhan dapat berdiam di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan yang mengatasi segala langit, tidak mampu menampung kehadiran Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan kepada kalian. Tapi kalian mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus.
Yesus mengaku utusan, mengaku penerima firman. Kalian bilang Yesus pemberi firman, Yesus adalah firman itu sendiri yang memberi firman. Tidak. Baca Yohanes 6 ayat 38 coba, Bu Darni itu. Dia masuk di situ. Nah, yang silakan Bu Darni. Silakan. Baik, ya kalian kan teman-teman Muslim memang menolak dong Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Ini dia tanya. Di dalam suatu Oneness ya Bang Goto, oneness dia, oneness. Yes. Oneness dia. Waktu pilih nggak apa-apa. Aku oneness bisa dibilang juga Tritunggal. Lalu Filipus bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Guru, di mananya Bapak itu guru? Katanya. Bah, sudah sekian lama kau Goto berdiskusi sama Bu Darni. Sudah dikatakan Bu Darni siapa aku? Belumkah kau mengenal aku Goto? Katanya. Akulah dia. Jika engkau sudah melihat aku Goto, Kok ditambahin datanya? Itu di mana tertulis? Di mana itu? Berubah. Johannes nih ya, Johannes 8 ayat 24. Kata, karena ayat itu 24. tadi aku berkata kepadamu karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia Goto. sebagai apa? Dianya Dian baca. Pratama. Baca dianya apa? Kata Dianya apa? Yesus. Dia Dianya itu apa? Yahweh dong. Mana? Baca dia dua yang- Dia tiganya. siapa? Jadi Dua menurut tiganya kalian baca. siapa dia Dua itu? tiganya baca. Siapa Baca dia dua itu? tiganya. Baca dua tiganya. Wah, Ini orang kalian suka tahu lah udah nama-nama jelas-jelas sendiri, Filipus. sendiri. Filipus ini udah murid Yesus loh. Bertanya, di mana Bapak itu guru? Katanya. Itu Kalau kamu Yohanes melihat aku, 14. Dian, akulah Bapak itu, katanya. Mana ada dia ngomong gitu? Buka Yohanes 14 itu dari nomor 7. Jangan ditambah-tambahi. Lalu, Buka Yohanes 14 nomor 7-nya Bu Darni. Yohanes 14 ayat 17. Aduh. Ayat 7, bukan nomor 17. Iya, Yohanes. Ini suka nambah-nambahi Amsal 14 ayat 30 nomor 7. 6. Iya, 14 ayat 7. Rumah Bapa. Inilah coba, berani para nabi ngomong kayak gini, rumah Bapa. Janganlah Rumah gelisah Yesus. hatimu. Percayalah kepada Elohim. Percaya jugalah kepada aku, katanya. Ya, siapa Elohim itu? Hakikatnya Yesus. Siapaku di situ? Itulah yang menjadi daging tadi. Ya, Elohim mengambil rupa manusia. Itulah Yesus menjadi daging turun ke bumi. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim. Ya, percayalah kepada Elohim. Elohim itu hakikatnya. Percaya jugalah kepadaku. Ku itu adalah wujud Elohim. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan tempat di surga. Nggak bisa para nabi. Sekelas Di rumah nabi siapa? nggak Di rumah bisa siapa? menyediakan tempat di Di surga. rumah siapa? Ya, di rumah Yesus lah. Di rumah Bapakku, bukan di rumahku, kata Yesus sendiri. Bapakku maksudnya di sana itu adalah hakikatnya Yesus. Bapakku itu hakikatnya. Keadaan sebenarnya Yesus itu Elohim, Bapak. Itu keadaan sebenarnya. Makanya dia berani ngomong, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Berani ngomong para nabi kayak gitu. Berani ngomong menyediakan tempat di surga. Berani, Di bawah tab layarnya ya. Offside kau itu Darni, Mana Darni, Darni? offside kau itu. Apa lagi? Offside, ya. Murid-muridnya Yesus saja tidak pernah mengatakan Yesus Bapa. Bahkan ketika Yesus sudah dinyatakan naik ke langit, Bu Darni baca Kisah Rasul 2 ayat 22. Di situ Petrus berteriak, ya, jelas sekali. Ya, dengarlah hai orang Israel, yang kumaksudkan ialah Yesus orang Nazaret yang telah dinyatakan kepadamu melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat yang ada di tengah kamu. Ya, di situ dia perantara. Bukan baca baik Kisah Rasul 2:22. Jelas sekali. Kisah Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memberikan hambanya. Jelas Kisah Rasul sekali. 4:27.
Hambamu yang kudus yang kau urapi. Lanjut Bang Goto. Lanjut. Silakan. Pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ya. Ini kata Petrus ya, Petrus berteriak. Ya, di Kisah Rasul 2 ayat 22 ya. Dengarlah orang Israel, yang kumaksudkan ialah Yesus orang yang Nazaret yang dinyatakan kepadamu melalui tanda-tanda mujizat-mujizat melalui perantaraan dia yang dilakukan oleh Allah yang ada di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi murid-muridnya mengajarkan bahwa Yesus itu perantara. Makanya Martin Luther mengajarkan sola Christus. Satu-satunya perantara manusia dengan Tuhan adalah Yosua Mesia Yesus. Ada, baca itu baik-baik sola Christus itu. Kalian, Yesus diakui sebagai perantara, bukan sebagai tujuan, bukan Bapa, bukan Allah. Masa kamu kalah itu Martin Luther? Martin Luther itu yang mendirikan Protestan itu, yang menjadi induk gereja kau itu, Budarni. Dia katakan Yesus bukan Bapa, Yesus perantara. Baca baik-baik sola Christus, baca baik-baik. Sola Fide, sola Gracia, sola Christus, sola Solideo. Baca baik-baik itu sola Gracia. Yesus perantara, bukan Bapa. Teologi Anda itu adalah teologi Sabellius yang sudah ditolak gereja berabad-abad. Oke, kutanya Bang Goto kutanya, Yesus perantara, Yesus hamba. Bolehkah perantara, bolehkah hamba akan membunuh dengan napas mulutnya orang-orang kelak di akhir zaman? Bolehkah perantara, bolehkah seorang hamba akan menghakimi kelak dunia? Betul Bu Darni, tapi semua yang dia lakukan mikir dong, mikir. Iya, tunggu makanya Bu Darni yang mikir. Semua yang dia lakukan itu, tahan dulu Bu Darni. Semua yang dia lakukan itu atas perintah Bapaknya. Perintah Bapaknya, bukan dia. Apa yang aku lakukan semua adalah perintah Bapa. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Dari mana dia dengar? Dari Bapaknya. Dan penghakimanku itu adil. Sebab apa yang aku lakukan tidak menuruti kehendakku sendiri, tapi kehendak dia yang mengutus aku. Jadi apa yang dia lakukan, termasuk dia membunuh manusia melalui napasnya, itu semua adalah perbuatan Bapa melalui perantaraan dia. Kisah Rasul 2:22 tadi sudah dijelaskan tadi. Perantara. Jadi kalau dia membunuh, menghakimi, semuanya itu adalah perbuatan Bapaknya melalui dia, karena dia perantaran Bapaknya. Bapaknya tidak mungkin langsung menghakimi manusia. Hanya ini. Bukan, kenapa Yesus membunuh dengan napasnya? Kenapa Yesus kelak akan menghakimi dunia? Karena dia Bapa itu, dia Elohim itu. Gimana ya kalian? Terus apa kerjaan Bapa? Apa kerjaan Elohim? Apa kerjaannya? Yesus adalah wujud Elohim. Makanya semua pekerjaan diambil alih oleh siapa? Penguasa dong. Gimana kalian ini? Tunggu. Aduh, gimana Yesus, sampai tunggu. dangkal kali pemikiran kalian. Tunggu bentar nih. Kau bilang Yesus adalah wujud Elohim toh? Ya, dan dia Ibrani 1 ayat 3. Oke, tahan. Okay. Yesus itu punya nonot, punya tangan, punya rambut. Iya. Berarti Bapakmu juga punya nonot. Bapakmu punya nonot. Itu wujudnya datang. Wujudnya datang. Mau ditolak. Makanya dikatakan, mari di sini kau botolnya. Apa kata Elohim? Mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Siapa kita itu? Gambar siapa manusia ini? Tunggu, ku tanya kau dulu, gambar siapa manusia ini? Bagaimana wujud Elohim itu? Bagaimana? Berarti bagaimana wujud di dalam keislaman Allah kalian? Bagaimana wujudnya? Tunggu. Jadi dari mana kalian, wajah kalian itu dari mana diciptakan? Wajahmu itu Bang Goto dari mana diciptakan? Gantian. Berarti Budarni mengakui bahwa Bapa punya nonot, punya otong. Betul enggak? Dagingnya, dia dalam daging punya nonot, nggak salah. Ya. Nah, karena kita manusia kan diciptakan dari gambar Elohim. Oke, gambar Elohim. Jadi Yesus, toh tahan dulu Budarni, pelan-pelan kita pakai logika. Gambar Elohim. Oke, kita pakai logika. Oke ya. Jadi gambar Elohim ya diikuti oleh Yosua Mesia. Yosua Mesia yang jadi gambarnya kan ada nonotnya. Ada nonotnya toh. Nah, berarti Bapak ada nonotnya. Ya sudah semua di dalam Yesus. Sudah semua di dalam Yesus. Akui dulu. Ya tubuh kemuliaannya ada dong, tapi tak binasa ini. Tubuhnya yang nonoknya itu gak binasa. Iya, betul. Betul lah, diakui. Ya, lebih banggalah aku Elohimku berwujud Yesus daripada berwujud batu atau pohon. Lebih bangga aku berwujud Yesus.
daripada berwujud batu atau pohon. Mana aku lebih bangga yo? Kau mana lebih bangga? Tuhanmu batu atau Tuhanmu berwujud Yesus? Mana kau lebih percaya? Bu Darni. Ya, berarti ya Bu Darni sudah mengakui bahwa Tuhannya Bu Darni ya itu berkelamin ya, berkelamin. Memang betul tidak? Ngapain aku sangkal? Betul, daripada ya. Tuhanku batu, daripada Tuhanku pohon, daripada Tuhanku sesuatu benda atau kotak sabun. Aku lebih bagus bertuhan yang hidup kekal. Ini gantian kita Bu Darni, gantian kita. Jadi Bu Darni sudah jadi muridnya juga dia. Gantian Bu Darni. Sudah jadi muridnya juga dia. Tahan dulu. Bu Darni ini sudah jadi muridnya Luga. Tuhan berkelamin. Si Luga beda. Si Luga mengatakan Elohim mempunyai istri, yaitu Roh Kudus. Oh, itu lari jalur. Ya, tapi sama-sama tuh Elohim. Enggak ada. Itu beda. Itu dia membuat kocar kacirnya kalian itu. Ya, yang jelas poinnya. Ini di bawah ini. Batu dan pohon wujud Tuhan siapa itu katanya. Itu. Batu dan pohon wujud siapa kata. Typing di bawah. Kita kunci dulu ya. Bu Darni mengakui ya. Bu Darni mengakui Bapa itu berkelamin. Selesai ya. Itu bukan pernyataan saya, tapi pernyataan Bu Darni wujudnya mengakui Yesus Bapa berkelamin. Makanya nanti Bang Goto, kami begitu masuk surga, kami tengok wajah Tuhan kami muka dengan muka, bukan kami tengok zat, bukan kami tengok roh, bukan kami tengok begu, enggak. Kami nanti umat Kristen melihat Tuhan kami wujudnya Yeshua HaMashiach. Kalau Bapak punya kelamin, tahan dulu Pak Ustadz. Kalau Bapak punya kelamin, digunakan apa kelamin Bapak itu? Kau kira di surga itu ada nenek? Di mana? Yesus mengatakan, sesatlah engkau di surga tidak ada kawin mengawinkan, karena manusia akan diubah seperti malaikat. Mana ada ngewek-ngewek di surga? Nggak ada gunanya. Nonotmu itu nanti di surga nggak ada dipergunakan. Justru itu dipertanyakan apa fungsinya nonot itu? Di surga itu suci karena di sana keberadaannya suci. Sedangkan kalian pergi ke Mekah, tunggu dulu. Kalian pergi ke Mekah, suci Mekah itu. Masa di surga mau ngewek-ngewek? Gimana kalian ini? Di gereja, di masjid suci. Ya enggak? Tunggu ku tanya kalian dulu. Di masjid atau di gereja sangat sakral, kudus. Masa di surga punya ngewek-ngewek? Apa kalian ini? Nampak nanti neneknya montok-montok dimainkan. Gitu. Jadi di surga telanjang-telanjang nanti main gitu. Jadi di surga nanti telanjang main gitu. Kalau di surganya Yesus, kudus surga Yesus itu, di sana tidak ada main, gak ada telanjang-telanjang, gak ada di situ bahenol. Tunggu Bu Darni. Ada Bu Darni, peranaga. itu ada dalam Biblemu keterangannya. Ada dalam Biblemu. Ada di Wahyu 19 ayat 7. Di situ ada pernikahan di surga. Pernikahan anak domba. Bukan pernikahan ngewek. Aja yang salah. Bukan. Aku terangkan gampang itu. Kecil sama aku itu. Tentang di Wahyu itu, di situ maksudnya begini. Diumpamakan gambaran kelak kerajaan surga itu ibaratnya seperti pengantin. Nah, gitu ya. Ibaratnya pengantin akan menyambut mempelai akan menyambut pengantinnya. Mempelai ini dia adalah Yeshua HaMashiach, raja dari segala raja. Dia adalah Elohim itu. Siapa yang disambut? Orang-orang yang kudus. Dengar dulu, orang-orang yang kudus yang berpakaian kainan lenan halus. Apa maksudnya kain lenan halus? Orang-orang yang suci, di dalam hidupnya tidak pernah bercabul. Di dalam hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Dalam hidupnya tidak pernah membun-bun. Dalam hidupnya selalu berjalan di dalam kebenaran. Itulah berpakaian lenan halus yang disambut oleh mempelai pria itu. Yaitu disambut oleh Yesus Yeshua HaMashiach. Gitu. Bukan ngewek-ngewek. Bukan ngewek-ngewek gini. Bukan. Botol. Botol kalian. Itu pernikahan Bang Goto. Bukan. Bentar Bang Goto. Bu Darni ini kan berbicara eskatologi bahwa nanti Yesus itu datang kan gitu kan, mau membunuh manusia. Padahal sejarahnya ya awalnya Yesus itu dibunuh gitu loh sama lawannya. Gitu besar. Bu Darni, di situ kau baca baik-baik Wahyu 19 ayat 7 ya. Kau bilang itu lagi alegoris, metafora segala macam.
Di situ jelas ada kata pernikahan. Awalnya kata pernikahan itu bermakna denotasi, berarti akan terjadi nanti di mana Yosua Mesias selaku mempelai itu dan pengantinnya itu adalah orang-orang yang percaya padanya. Pertanyaannya, pengantinnya itu ada laki-laki. Berarti Yosua Mesias melakukan perkawinan dengan laki-laki sementara dia laki-laki. Ini namanya pernikahan bapak-bapak sama bapak-bapak, Budarni. Itu poinnya. Nah, dan inilah dasar dari ayat inilah, Budarni. Tahan dulu, kita gantian. Dasar dari ayat inilah, tahan dulu, Budarni. Dasar dari ayat inilah banyak gereja melakukan pernikahan sejenis, menyetujui bahkan memberkahi pernikahan sejenis. Kenapa? Ada 1 Korintus 6:12, ada Wahyu 19 ayat 7 yang memperkuat data itu, memperkuat ada pernikahan LGBT, pernikahan bapak-bapak dengan bapak-bapak. Makanya coba lihat Islam, budaya Islam, ada yang menyelenggarakan pernikahan bapak-bapak dan bapak-bapak? Tidak ada. Yang ada Kristen, karena ada ayatnya, ada hukumnya di situ. Jelas nggak? Jelas. Coba siapa yang melakukan pernikahan bapak-bapak itu? Laki-laki sama laki-laki. Kristen kan gereja tuh. Aku Ada jawab ya. dasarnya mereka. Ya, tadi kan silakan. Boto bilang gereja melegalkan pernikahan sejenis, ya kan? Catat dulu. Iya. Sejenis. Dasarnya Di dalam ada tuh. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ya, bukan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dan seterusnya. Yang LGBT, ya, jeruk makan jeruk, pedang sama pedang, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Itu perintah Elohim, ya. Jika ada gereja mensahkan seperti itu sudah di luar dari perintah Elohim. Nah, kalaupun ada gereja mensahkan seperti itu, dia sudah melanggar hukum Elohim. Karena setan berkuasa untuk menguasai bumi, untuk mengajak teman-temannya agar ada nanti temannya di neraka. Di dalam gereja sebenarnya sesuai dengan perintah Elohim ada ayat tertulis. Siapa yang mendengar, lakukan. Siapa yang mau melanggar, nanti hakim yang adil, Yesua Mesias yang akan membalasnya. Ya, itulah saya katakan. Realitanya begitu, Budarni. Kenapa mereka menikahkan sejenis? Karena ada dasar hukum dalam Bible Anda. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan anak domba. Anak domba laki-laki, yang dinikahi laki-laki. Makanya realita inilah yang menjawab. Dinikahkan itu bapak-bapak sama bapak-bapak. Kalaupun kau bilang bukan itu perintah Elohim, hukumnya ada dalam Bible. Itu poinnya. Iya, kan sudah dilarang. Kan udah dikatakan yang LGBT tidak ada tempatnya di kerajaan Iya, surga. itu kalau tidak menikah, ya, pembunuh, pencuri, itu enggak mau menikah, mau enggak menikah. Yang menyukai lubang burit, tunggu dulu, yang menyukai lubang tai, lubang tai, nggak ada tempatnya di surga. Biar tahu kalian. Iya, Yang suka sama, jadi kalian harus hati-hati. Kalian para lelaki, siapa yang suka mencintai lubang tai, nggak ada tempatnya di kerajaan surga. Iya, itu kalau tahan dulu Budarni, Nggak ada. Ayat yang kau bawa itu Budarni, itu kalau tidak menikah. Kalau tidak menikah, tapi kalau menikah tidak dilarang. Ada dibilang di situ kalau menikah. Ayo kita baca 1 Korintus 6 itu ada ayatnya. Goto. Goto. Nih, Terus apa maksudnya segala sesuatu halal bagiku? Coba. Segala sesuatu halal bagiku. Beda itu. Tunggu, tahan dulu, diam dulu. Ketika Bapak gereja yang memberkahi laki-laki sama laki-laki, dua ayat ini selalu dibaca loh. Segala sesuatunya halal bagiku. Itu dasar mereka menikahkan. Kalau tidak menikah, mungkin dilarang. Kalau tidak menikah, antar laki-laki dan laki-laki berhubungan dilarang kalau tidak menikah. Tapi kalau sudah menikah nggak dilarang, Budarni. Tidak ada larangannya. Tidak ada hukumnya itu. Itulah kalian ini sih. Ini kan yang, udah jelas yang ada hukumnya. Tahan dulu. Yang ada hukumnya kalau sudah menikah boleh berhubungan. Karena segala sesuatu halal bagiku. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah dilarang. Selesai. Karena tidak ada perintahnya untuk tidak melakukan. Kan begitu. Tapi kalau sudah menikah, silakan. Itu hanya untuk yang ini yang tidak menikah, untuk ini. Bukan. Ini bagi setiap orang. 1 Korintus 6 ayat 9. Dengar ya, kita baca. 1 Korintus 6 ya, sudah ayat menikah 9. belum menikah itu? Atau ya, sudah menikah belum menikah? Sabar dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang zina, banci itu pemburit, banci itu ya LGBT. Orang pemburit, sama ini lubang tai ini, suka lubang tai. Pencuri, orang kafir, pemabuk, pemfitnah,
dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Kurang mantap Ya, itu sudah menikah apa atau belum Bible menikah? ini? Kurang mantap Sudah apa nih. Alkitab ini sehingga kalian Ya, untuk tunggu. menghujat-hujatnya? Hah? Kurang Tunggu, apa? tunggu. Itu sudah Kalau menikah, belum tunggu menikah? dulu. Kalau ada pun gereja untuk melanggar ini, itu dah di luar dari hukum Tuhan. Mereka menantang, ya. Mereka setia kepada iblis, baca ayat 12 maka ya. mereka Coba, melanggar. baca ayat 12, Tapi coba. jangan Coba samakan. baca ayat 12 Masih -nya. ada gereja-gereja yang bagus, yang masih setia Ya, Bu dengan Darni. hukum-hukum Elohim, gitu. Bu Darni, itu kan belum menikah. Kalau belum menikah Bu Darni, ya memang dilarang, tidak boleh laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau menikah boleh. Di mana? 1 Korintus 6 ayat 12. Kenapa dilarang kalau belum menikah? Memang tidak sah. Tapi kalau sudah menikah, bapak-bapak sama bapak-bapak bisa. Orang tidak ada larangannya kok. Kan begitu. Hukum yang menjelaskan segala sesuatunya hal Menikah begitu. boleh. Dan pernikahan anak domba itu menjadi landasan mereka meninggalkan bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kan Salah. begitu. Itulah kalian, Nah, kalau teman sudah muslim. menikah Bu Darni, Kalian jangan tahan dulu, Bu kalian Darni, mengarang kita. loh teman-teman muslim ini. Dan dengar ini katanya. Kalau sudah menikah tidak dilarang berhubungan begitu. Kalau sudah menikah disahkan. Kalau belum dia dilarang. Kan begitu. Bisa dipahami. Kalau sudah menikah tidak mungkin gereja-gereja mau memberkahi laki-laki sama laki-laki kalau tidak ada Kalau sudah hukumnya. menikah Bang Goto, kalau sudah menikah katanya di dalam Efesus, hai suami-suami, hormatilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suami. Gak mungkin lah kalau sudah berumah tangga, udah ada istrinya, pergi dia ke lubang burit. Ada aja kau Bang Goto. Ada lubang yang bagus kok pergi ke lubang tai. Yang penting disetujui. Bang Goto. Pendeta. Iya, Coba jangan kau lihat. Dengar dulu. Bang Goto Ini nggak tahu fakta. pesantren yang baru-baru ini. Bang Goto nggak tahu pesantren baru-baru ini berapa dicabuli anak-anak itu, anak-anak santri. Itu Berapa oknum, dicabuli? oknum itu Jangan oknum. melihat orangnya. Tidak Ya udah resmi, sama tahan kayak dulu. gini pun oknum di Beda, Kristen pun oknum. beda. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh pemburit masuk surga. Siapa Tunggu, yang mendengarkan tahan, buka Darni. telingamu. Siapa yang melanggar silakan Itu, suka burit. Tahan dulu Bu Darni. Gimana ya Bang Goto ini? Tahan dulu, kita gantian. Ayo. Kalau oknum-oknum seperti itu Bu Darni, itu melanggar hukum. Dilarang oknum melanggar hukum. Tapi kalau pernikahan bapak-bapak di gereja, bapak-bapak dan bapak-bapak itu resmi, diatur, ada hukumnya. Makanya mereka menyelenggarakannya begitu besar, pesta besar. Kenapa? Karena tidak melanggar hukum. Tidak ada hukumnya dalam Kristen itu. Kan begitu. Paham ya? Tidak ada hukumnya menikahkan bapak-bapak dan bapak-bapak, tidak ada larangannya. Yang ada dasar hukum untuk melakukan itu ada. 1 Korintus 6:12, Wahyu 9:7 ada dasar hukum untuk melakukan itu. Tapi larangan untuk menikahkan bapak-bapak dengan bapak-bapak tidak ada. Yang ada aturan hukum untuk menjalankan proses itu ada. Kalau kau katakan ada yang berbuat maksiat di pesantren apa segala macam itu di gereja apa, itu kan oknum, tidak ada landasan hukumnya dan dilarang oleh hukum. Tapi pernikahan bapak-bapak dan bapak-bapak disetujui oleh dewan setempat, disetujui oleh pemerintahan setempat. Minta izin dulu gereja ini melakukannya. Padahal itu daerah mayoritas Kristen, RT, RW, minta Nggak izin semua Bang Goto, tapi pengikut Tuhan yang sejati harus taat kepada ini firman Tuhan ini. Kalau ada Kristen yang dilakukan di gereja seperti itu, mereka melanggar firman Tuhan, melangkahi Tuhan sudah mereka Bang Goto. Jangan salah. Begitu juga dengan teman-teman muslim. Karena ada kan sekarang baru-baru ini pesantren mencabuli santri-santrinya. Bayangkan itu Iya, banyak kali. itu dilarang, Itu kan dilarang. itu pribadi kan. Iya, Nah oknum, begitu juga di oknum. Kristen. Itu Di Kristen pun begitu. pemerintah melarang. Masalahnya pernikahan bapak-bapak dan bapak-bapak disetujui pemerintah setempat. Kalau oknum melakukan maksiat itu dilarang sama pemerintah, tidak boleh. Tapi kalau pernikahan bapak-bapak di mana-mana itu disetujui oleh pemerintah setempat. Itu masalahnya. Tapi kalau di berarti. gereja Bang, Kan masih disangkai Advent lagi. hari ke-7, belum tahu ya. Kalau tahu aku nanti ya itu perlu juga itu diberantas. Nah itu di Kalau YouTube, ada. banyak itu di YouTube. Ah. Itu videonya. Yang Advent, Iya, lanjut, maksudnya lanjut. kami kan Nah, Advent itu, Bang lanjut. Goto. Gitu. Jangan samaratakan semua orang Kristen. Kan masih ada yang setia.
nanti sewaktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir 2 juta kan Bang Goto, yang selamat berapa? Dua kitul, 2 orang yang selamat. Nah begitu juga dengan dalam sekarang Bibelmu ini. itu Pak Budarni, dalam Bibelmu itu hanya 144.000, Wahyu 7. Bukan, maksudnya itulah Bang Goto terus disambung. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir jumlahnya 2 juta Bang Goto. Tapi yang selamat hanya 2 ekor, 2 orang. Itu maksudnya. Begitu dan kekristenan ini, begitu dengan ajaran Kristen ini. Banyak manusia bermiliar-miliar. Tapi kan nggak semua ini yang patuh, yang taat. Sama kayak yang di Sodom dan Gomora. Kan ada itu, ada di situ yang baik kan. Lot Berarti Kristen bersama nggak dengan pas- keluarganya. Berarti Kristen Tunggu pasti dulu. nggak pasti Lot- selamat ya. Kristen nggak pasti selamat Makanya. Budarni ya. Masuk yaudah, pasti selamat yaudah. kalau setia. Loh, kok pasti? Kalau setia dan Gimana taat sih? kepada Yesus. Katanya Ya banyak kalau di setia dalam dong. surga, Iya berarti aku umat Yesus nih. Tapi kalau aku tiap hari tiap malam ganti-ganti laki-laki ke rumah ini ku bawa ke kasurku ini, gimana mau aku selamat? Gimana sih kalian ini? berarti Tidak nggak pasti dijamin. selamat kalau begitu. Ya sudah, berarti nggak pasti selamat, walaupun dia Kristen. Kalau kau mengasihi aku, kata Yesus, turutilah hukum-hukumku. Jadi Yesus juga menginginkan kita agar hidup di dalam terang. Contoh kayak aku ini, janda di Pancur Batu ini. Sudah 22 tahun aku janda Bang Gonto. Ya. Waduh, Tapi mantap nih. wangi nama keluargaku ini. Tunggu dulu, Dilamar. tanya orang Pancur Batu ini. Namaku di dilamar. Pancur Batu ini Dilamar nggak? harum. Hah? Dilamar enggak? Enggak loh Bang Gonto, Kenapa udah tua. promosi pula segala? Enggak, sekarang kita kan tentang bagaimana kehidupan orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang taat kepada peraturan Elohim. Lihat yang itu, jangan lihat yang pelanggar. Sebentar. Kristen sejati. Kristen sejati sunat atau tidak sunat? Boleh bersunat. Kok boleh? Iya, iya. Kami Advent nggak dilarang bersunat. Kok nggak dilarang? Bukannya itu Nggak ada perintah dilarang, Allah? nggak ada diharamkan bersunat. Kristen sejati makan babi tidak makan babi. Nggak makan babi, kami Advent nggak makan babi. Oh, berarti yang lain bukan Kristen sejati. Nggak tahu. Jangan sama aku bawa-bawa. Jangan Nggak dilaga aku bisa, dengan Kristen. gimana sih? Yang jelas kita yang kalian hadapi Bu Darni agamanya Nggak Advent bisa, pengikut Yesus. berarti Bu Darni Kristennya bermasalah. Enggak ada bermasalah. Lihat Yakin? sesuai dengan peraturan Yesus. Oh ya, Kristen Ya, sejati agama Bu tuannya- Darni sesuai enggak ajaran Yesus? Ya udah, Nah, itu ya sekarang. udah. Sebentar. Kristen sejati tuannya pernah mati. Yes. Ya. Tuhan bisa mati. Ya, bisa dalam dagingnya mati. Eh, Bisa. Yesus Tuhan bukan? Tuhan Tuhan bisa mati atau Udah tidak pasti. bisa mati? bisa mati dalam dagingnya. Eh, Dalam dagingnya dia mati. eh, Gelarnya itu mana bisa mati? Tuhan itu kan gelar, gak bisa mati. eh. Eh, Kalau yang namanya Tuhan itu manusia itu bukan manusia. Tuhan itu penguasa. Jadi Bu Darni juga Tuhan. Aku tidak lah, aku manusia. Lah, kau penguasa. Aku manusia ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan itu pencipta kan langit dan bumi kan? Yes. Oke, Yesus pencipta langit atau bukan? Yesus pencipta langit dan bumi di dalam keilahiannya. Di dalam hakikatnya Yesus sebagai dalam ilahi, keilahian. di dalam hakikatnya sebagai Yahweh, dia pencipta. Nah, itu. Aduh, Oh, itulah Ulangi dia. ya. Itu kebenaran itu. sebentar. Selamat Tuhan itu datang di dalam pencipta- kebenaran. Sabar. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Oke. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh oleh manusia? Kalau dia mau, bisa. Kalau dia menyerahkan nyawanya, bisa. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Siapa Yes. ini? Siapa ini? Itulah ilahinya Yesus. Bingung kan? Loh, Kalau kalian itu ilahi- katanya ini ilmu apa ini udah ini? Udah ilmu apa beleng-beleng. masuk ini? Makrifat Ilmu apa? beleng-beleng. Udah ilmu beleng-beleng. tingkat Ilmu tinggi nih, beleng-beleng. udah ilmu tingkat tinggi nih. Apa itu ilmu beleng-beleng itu? Ilmu beleng-beleng. Iya, gimana Yes, sih? itulah Yesus. Jadi yang mati itu adalah dalam bentuk daging, tapi pencipta itu adalah bentuk ilahinya.
Itulah Yeshua HaMasyiah, itu ilahinya, itulah pencipta alam semesta ini, yang turun ke bumi, yang mengambil rupa manusia. Itulah Yesus dalam daging. Bukan. Sekarang saya tanya lagi, gitu. ulangi ya. Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Oke. Ilahinya, dalam ilahinya. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Sama berarti Tuhan Yesus dengan para nabi nih. Sejajar bisa dibunuh sama orang Israel. Ajib nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisa tidak? Sebentar. Bentar ya. Pak Zal dulu. Bising mobilku mati. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Jadi ini kan tema saya, mati untuk jadi Tuhan. Kalau kita baca data ini, kalau Bu Darni jujur, Yesus itu mati dulu, dibunuh dulu, hidup dibangkitkan kembali, baru jadi Tuhan. Betul tidak? Ya, sebelum dia lahir, di dalam kehidupannya, di dalam kematiannya, hidup kembali, dia tetap Tuhan selama-lamanya. Berarti bantah Paulus. Coba baca dulu Roma 14. Baca dulu. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelum lahir dia juga udah Tuhan. Dalam kehidupannya pun dia dipanggil Tuhan, orang menyembah dia. Di kematiannya pun dia tetap Tuhan selama-lamanya. Sabar. Tolong buka Roma pasal 14 nomor 9 dulu. Baca dulu. Tuhan bilang, yang di bawah yang belum follow akun guru-guru kita di atas, Bang Goto, Bang Gopur, akun saya, bantu di follow, tap layar kencengin. Yuk, Roma 14 nomor 9 dulu Bu Darni, coba dibaca dulu. Yang keras sekali. Bentar ya. Yuk, bantu di follow ya, tap layarnya dikencengin, gas 150k dulu. OTW 150k dulu, ayo bantu. Guru kita bantu di follow. Islam paling takia dan rasuah. Apa ini orang? Rasuah katanya Bang Goto. Apa itu rasuah, nggak ngerti kok ngetik. Itulah oten ilmu nggak ada. 14 ayat 9. Yes, Assalamualaikum Kak Jangan Irma. Judul perikopnya, jangan menghakimi saudaramu, ya kan? Judulnya ya. Sekarang ayat 9. Ya, Ayat 8 dulu. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ya betul. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, berarti Yesus jadi Tuhan sesudah dia mati dan hidup kembali. Sebelumnya bukan Tuhan. Data di sini. Sebelum dia lahir apa dia? Yesus ini. Apa dia sebelum lahir? Menurut Paulus, Roma pasal 14 nomor 9, sebelum dia mati kemudian bangkit kembali, dia belum Tuhan. Ya, sebelum lahir dia apa? Berarti dia bukan Tuhan. Iya, dibilang Paulus dia Elohim loh. Dibilang Paulus dia Elohim, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Elohim mengambil rupa manusia, itulah Yesus lahir ke bumi. Jadi sebelum Yesus lahir ke bumi, dia adalah Elohim itu sendiri. Baca dulu. Filipi 2 tuh dibaca dulu yang baik. Dia bacalah. Iya baca. Baca nomor 5, 6, 7, 8, 9 tuh baca. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim. Berapa Elohim? Walaupun dia Elohim ya, tidak mengambil enggak. Jawab dulu pertanyaanku. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak memandang kesetaraan dengan Elohim. Ada berapa Elohim di situ? Ya satu. Kok setara? Satu. Ya, coba, Yesus itu kan Yesus ini walaupun dia adalah rupa Elohim, dia tidak mengambil keilahiannya. Itu dia. Tapi dia
merendahkan diri. Dia menjadi hamba. Mulai. Kesetaraan itu apa? Kesetaraan itu apa? Melainkan telah mengosongkan bukan dirinya itu dulu. sendiri Kesetaraan itu dan apa? mengambil Kesetaraan rupa apa? seorang hamba dan menjadi sama Kesetaraan itu apa? dengan manusia. Setara itu apa? Ayo. Setara. Apa? Setara sama sederajat. Nah, kalau sederajat satu atau dua? Dua. Kalau Nah, ada berapa Elohimnya kalau begitu? ada B, kalau Berapa disamakan Elohim mereka kalau sederajat begitu? dong. Berapa Bisa Elohim? jadi dua. Jawab. Berapa Iya. Elohim? Yang walaupun Ya, dalam satu rupa Elohim. sabar, yang walaupun dalam rupa Elohim. Iya. Ya. Itu kan inkarnasi itu. Mengambil rupa Mana manusia ada di itu situ kan inkarnasi. Oh, memang begitu dia. Kok begitu? Ah. Coba. Ada Ya, berapa Elohim di lalu. situ? Ulangi. Hendaklah kamu dalam hidupmu ya menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Kristus Yesus ini bukan Yesus Kristus, bukan Elohim. Kristus Yesus yang walaupun Kristus Yesus ini dalam rupa Elohim tidak memandang kesetaraan dengan Elohim. Tidak Dua Yesus Elohimnya. ini tidak memandang kesetaraan dengan Coba siapa ulangi. Elohim walaupun dia Elohim itu. Apa definisi Masa nggak setara? tahu? Apa definisi setara? Setara, sederajat. Selevel. Satu atau dua? Ya selevel jadi satu dong. Kok satu? Iyalah, kan selevel. Levelnya apa? Apa yang sederajat itu? Elohimnya yang sederajat dia gitu. Gimana sih? Yang namanya sederajat, selevel, setara itu objeknya nggak satu, Bu Darni. Nih, saya pakai kamus ya, izin ya. Bang Goto semuanya nanti dilanjut. Dalam nih, kesetaraan dalam KBBI. Kesetaraan. Kita pakai kamus. Tuh, sebentar ya. Kesetaraan. Lah hebatnya Yesus itu, rendah hatinya dia. Padahal dia sekelas Elohim dia, tapi dia tidak mau. Dia tetap Ada. ini. Taat sampai mati di kayu Mana salib. ada, Haleluya. Bapak tuh lebih besar daripada aku. Asal bunyi aja nih. Iya dong, Bapak lebih besar itu hakikatnya itu Nah, yang mulai, sebelum turun ke mulai, bumi, beling-beling. yang sebelum menjadi manusia, dia lebih besar lah. Beling-beling. Aduh gimana? Aduh bertobatlah kalian Bang Dian. Mana ada bisa bertobat orang ini? Yesus kan yang menentukan. Nah, ilahinya itulah yang menentukan engkau masuk surga atau masuk neraka. Nah itu. Makanya dia akan membunuh dengan napas mulutnya. Bayangkan, itu sudah kelas Elohim itu bisa membunuh dengan napas mulutnya. Coba cari mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada para nabi bisa membunuh dengan napas mulutnya kecuali Nabi penguasa alam Yesus semesta ini. ada Nabi Yesus. Loh kan Yesus Nabi, kok tidak ada Nabi? Bagimu nabi, Yesus. bagi kami dia Elohim. Nah, itu. Bagimu Loh, kok nabi ditolak dia, sendiri? bagi kami Elohim. Berarti kalian hebat kalian ya. Nabi kalian bisa membunuh dengan napas ya. Tapi nabi kalian yang asli bisa nggak membunuh dengan napasnya? Nanti di akhir zaman. Dan itu pertanyaannya tadi. Ya di itu situ. bedanya Nih. kelasnya. Itu udah beda kelasnya. Ini jangan Tuhan dibawa dengan kemana-mana nabi. dulu. Sabar. Aduh, belajarlah kalian sampai Hendaklah waras. kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Theos tidak memandang kesetaraan dengan Theos. Berapa Theos di situ? Walaupun dia Yesus ini, walaupun dia adalah sama dengan Elohim, tapi dia tidak Sama itu apa? sederajat. Dia sederajat Kalau dengan sederajat Elohim. itu ada satu entitas, dua entitas. Satu hakikat. Berarti dua. Pribadinya ada dua. Satulah hakikatnya Elohim. Gimana mindset. coba? Pribadinya ya Yesus, hakikatnya Elohim. Iyalah. Oke, sewaktu pembaptisan di Sungai Yordan ada berapa entitas? Ada orang, sebentarlah dulu. Ada orang. Ke kamar mandi pula anggotaku. Bentar dulu. Berat hadirin. Allahu Akbar. Ya silakan yang Kristen.
Kalian tuh babak belur dengan Bible kalian sendiri. Kecuali beleng-beleng. Ya silakan Andi Tenrung. Muslim atau Kristen? Bang Andi. Iya bang. Muslim. Assalamualaikum. Muslim bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Bang. Enggak bang. Oh, kalau gitu izin di bawah ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berat ini kan, muter lagi balik lagi ke sana lagi. Ya, yang Kristen ketik 3 ya. Kalau Tritung ya 31 ya. Kalau Ones 13. 11. 13 lah, 13. Yuk, Iwan Pila di bawah bantu tap-tap layarnya ya. Bantu di follow akun di atas Bunda Irma, Ustadz Pipta. Yang Muslim jangan dulu minta naik. Ya. Assalamualaikum Ustadz Dian. Waalaikumsalam. Irma ikut ini akun dulu ya Ustadz ya. Ya boleh. Di follow ya rekan-rekan ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini semuanya pejuang-pejuang pejuang-pejuang melawan congor. Mas Gopur, Aren, Bangkut.